Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Oktia Rani dalam program Tribun Talks. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin beberapa Tribuners akan relate nih. Untuk Tribuners yang sedang menjalin hubungan serius, kondisi finansial atau keuangan menjadi salah satu topik penting untuk dibicarakan. Fenomena financial red flag atau financial red flag ini menjadi permasalahan dalam sebuah hubungan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berdiskusi dengan psikolog klinis dari Dokter Anakku Official, sebuah platform yang melakukan edukasi seputar parenting, kesehatan nutrisi, serta tumbuh kembang bayi dan anak. Tribuners juga bisa kepoin media sosialnya melalui Instagram, YouTube, dan TikToknya di Dokter Anakku ID untuk mendapatkan edukasi menarik lainnya. Baik, langsung saja hari ini kita akan diskusi dengan psikolog klinis, ada Mas Faiz Hayaza. Halo Mas Faiz, selamat siang. Halo Mbak Okti, selamat siang. Apa kabar Mas hari ini Mas? Alhamdulillah, luar Baik. biasa. Luar biasa. Mas Faiz, ini kan kita akan membahas suatu topik yang mungkin sering kali nih ada di hubungannya Tribunars. Sebenarnya sebelum lebih jauh, apa sih Mm-mm. definisi dari financial red flag ini, Mas? Ya, bagus sekali Mbak Okti ini temanya. Saya senang sekali karena di lapangan itu sering sekali saya temui. Jadi definisi yang singkat tentang financial red flag itu merujuk kepada tanda atau indikasi masalah keuangan dalam hubungan yang dalam proses hubungan itu dapat mempengaruhi kestabilan, kesehatan, atau kebahagiaan hubungan tersebut. Hmm, Mas, lalu apa saja tanda-tanda seseorang ini mengalami financial red flag di hubungannya nih, Mas? Oke. Jadi, sebelum sebuah hubungan masuk ke tahap yang serius, pernikahan, memang disarankan sebelum masuk ke tahap tersebut bisa dibicarakan beberapa hal dalam rangka saling mengenali kemudian bersepakat tentang masa depan. Nah, salah satu yang memang disarankan untuk bisa dibicarakan pada tahapan sebelum menikah ini memang tentang eh, finansial. Nah, Oke. tanda-tandanya ya, refleksnya tentang finansial. Yang pertama itu biasanya salah satu dari pasangan ini sejak awal enggan diajak berdiskusi. Malas gitu kalau diajakin ngobrol soal keuangan. Atau kalau pas ditanyain tentang seputar masalah keuangan, dia nggak bisa jawab atau jawabnya muter. Yang jelas nggak ada jawaban yang pasti. Padahal ini sangat penting. Kemudian tanda-tanda yang lain, pasangan menyembunyikan informasi hubungannya dengan keuangan atau transaksi yang dilakukan atau tidak jujur. Kemudian salah satu dari mereka ini memiliki kecenderungan berbelanja berlebihan tanpa perencanaan. Kemudian tidak memiliki kebiasaan untuk menabung. Jadi bisa dilihat kalau seseorang tidak memiliki saving, kita bisa secara singkat mengambil kesimpulan dia tidak memiliki rencana keuangan masa depan. Sehingga menunjukkan manajemen keuangan orang tersebut itu kurang sehat. Nah, yang terakhir ini sering sekali bisa dilihat ada tampak sikap boros atau impulsif. Jadi tadinya misalkan lagi mau jalan kemana nih, jalan kemana nggak ada rencana apa-apa, tiba-tiba salah satu dari pasangan ini masuk ke sebuah toko atau kemudian menginginkan sebuah barang yang tadinya belum dibicarakan. Kayaknya aku pengen beli ini deh, kayaknya aku pengen beli itu deh. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi juga karena sekarang proses berbelanja itu sangat dimudahkan secara online, bisa jadi kemudian salah satu dari pasangan ini klik sesuatu, belanja sesuatu, tiba-tiba udah datang aja ke rumah. Nah, itu juga tanda yang menunjukkan bahwa salah satu dari pasangan ini memiliki sikap impulsif. Jadi, pada saat dia menginginkan sesuatu, dia akan langsung melakukan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu atau tanpa membicarakannya dengan pasangan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Mas, tadi saya ingin mengambil salah satu contohnya ketika pasangan kita ini enggan untuk membicarakan masalah hubungan. Apakah ini tuh bisa diatasi atau memang kebiasaan pasangannya yang memang selalu menghindari begitu, Mas? Ya, bagus, Mbak Okti. Jadi, jika seseorang sudah sampai di titik hubungan yang kita bicarakan tadi, hampir menuju ke jenjang yang lebih serius, kemudian cenderung untuk enggan menjawab, berarti there must be something yang memang
sudah lama ada di diri orang tersebut. Jadi terjadinya bukan hanya dalam 1 2 hari. Seseorang yang enggan membicarakan sesuatu tentang dirinya yang memang seharusnya bisa disepakati, didiskusikan, berarti dia memiliki latar belakang yang membuatnya seperti itu. Jadi jika saya ditanya apakah itu bisa diatasi atau tidak, bergantung. Bergantung pada kualitas pasangan ini. Jika mereka memang pasangan yang benar-benar ingin menjalani kehidupan bersama, belajar bareng, berkembang bareng, biasanya bisa. Karena berarti dua-duanya memiliki kesadaran. Kesadaran untuk, oke, okay, aku memang kayak gini sama ini, tapi karena aku punya seseorang yang berarti buatku, berarti aku willing untuk bisa berubah. Nah, itu bisa. Tapi kalau orang tersebut tidak memiliki kesadaran seperti ini, atau si pasangan ini tidak memiliki kesadaran seperti ini, sulit sekali, Mbak Okti. Oke, termasuk jika pasangan ini mengalami trauma masalah keuangan di masa lalu dan kemudian bertemu pasangannya ini jadi enggan begitu, Mas Faiz. Bisa Apakah jadi, itu bisa menjadi pengaruh, Mas Faiz? bisa. Bisa jadi seperti itu. Itulah kenapa tadi saya sampaikan, jika sampai di titik yang sudah serius kemudian enggan membicarakan, there must be something yang besar yang ada di belakang. Salah Oke, satunya memang trauma. oke. Jadi, uh, sedikit melompat dari pertanyaan ini salah satu sebab kenapa sebaiknya sebelum menikah itu disarankan kedua orang ini bisa ketemu dengan psikolog. Itu nanti Oke. larinya ke sana. Mas Faiz, sebenarnya bagaimana masalah keuangan ini bisa mempengaruhi kualitas di hubungannya nih, Mas Faiz? Ya, baik. Jadi begini dinamikanya. Eh, Masalah keuangan memang seringkali dalam tanda petik terlewat nih, terlewat seperti Oke. sesuatu yang alah nanti bisa dipikir gitu. Padahal tidak demikian, karena masalah keuangan ini menurut pengalaman saya itu bisa menjadi bumbu yang luar biasa dalam masalah apapun yang terjadi. Jadi dinamikanya, jika ada masalah keuangan dalam hubungan yang tidak sempat dibicarakan atau diselesaikan atau disepakati, di situ Mhm. akan menimbulkan banyak sekali tekanan. Tekanan nanti larinya ketidakpercayaan satu sama lain. Setelah ketidakpercayaan, nanti ada perasaan tidak aman dan tidak nyaman lagi di dalam hubungan tersebut. Nah, kemudian akan ada perasaan cemas. Sehingga ketidakstabilan finansial yang tidak sempat dibicarakan atau disepakati ini akhirnya akan menimbulkan konflik yang berulang Oke. terus dalam kehidupan pernikahan. Itu akan terus muter aja di situ. Dan pada akhirnya, karena sudah ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak aman, akhirnya nanti akan mempengaruhi komunikasi antar pasangan. Nah, ini nanti mulai meledaknya di situ. Sehingga pada satu titik akan menciptakan ketidakseimbangan dalam tanggung jawab keuangan. Karena nggak dibicarain, misalkan nih, uh, ada salah satu pihak yang merasa, udahlah daripada ribet, aku jalanin sendiri aja. Itu sering sekali Hmm. terjadi seperti itu. Nah, jika sudah sampai ke titik yang seperti ini, nanti dalam tanggung jawab keuangan akan membuat timbulnya ketidakseimbangan. Sehingga salah satu pihak akan merasa terbebani. Dan nanti jadinya panjang, muter aja terus di situ masalahnya. Oke, Mas Faiz, apakah pernah mengalami di mana kasus pasangan ini mengalami financial red flag ini, Mas Faiz? Lalu bagaimana cara mengatasinya, Mas? Oke, baik. Pernah, pernah Mokti. Jadi, eh, biasanya saya dalam mendampingi masalah pernikahan, itu apapun permasalahan yang di permukaan yang membuat pasangan itu datang ke psikolog, ke saya untuk konsultasi, itu biasanya nanti ujung-ujungnya itu ada di titik ternyata salah satu atau kedua orang yang ada dalam hubungan ini itu ternyata tidak mengenali dirinya sendiri. Dan jika seseorang tidak mengenali dirinya sendiri, itu akan sulit untuk bisa mengenali, memahami, serta menerima orang lain. Dalam hal ini, pasangannya. Jadi, biasanya cara saya untuk mengatasi adalah membuat mereka kembali dulu ke diri masing-masing. Jadi, meskipun masalahnya masalah hubungan, tapi dalam proses pendampingan, psikoterapi, mereka akan saya bantu untuk fokus ke diri mereka masing-masing dulu. Jadi diurai dulu apa yang terjadi pada diri mereka, kemudian saya akan bantu selesaikan satu persatu
Setelah itu baru ninjak ke penyelesaian di antara mereka berdua dalam hubungan ini. Nah, jika itu sudah dicapai, si si masing-masing orang dalam hubungan ini sudah memahami dirinya dengan baik, menerima dirinya dengan baik, sehingga bisa mendefinisikan harapannya kepada pasangannya dengan tepat. Nah, dari titik itulah kemudian nanti bisa bersepakat. Oke. Artinya, jika saya balik, jika kedua orang ini belum mengenal dirinya dengan baik, sehingga belum bisa memahami pasangannya dengan baik, akan sulit untuk bisa berdiskusi menyelesaikan masalah mereka. Begitu. Hmm, Mas Faiz, ini menarik sekali. Lalu kapan kita harus Mm-mm. mencari bantuan psikolog atau konselor nih terkait dengan masalah keuangan dalam hubungan, Mas Faiz? Ya, bagus, bagus sekali. Sering sekali memang jika tidak disadari, masalah ini seperti tadi saya bilang itu akan muter terus sehingga kemudian bisa tiba-tiba sekian tahun berlalu dan masalahnya tetap itu. Nah, tanda-tandanya adalah jika masalah ini sudah mulai mempengaruhi kualitas komunikasi, jadi udah malas ngomong, kalau ada apa-apa milih untuk diam, kemudian juga mempengaruhi kepercayaan satu sama lain. Misalkan kalau ada aduh, aku kayaknya pengen ngomongin ini, tapi apa iya dia nanti mau dengerin aku? Nah, jadi kalau udah kayak Oke. gitu tuh berarti udah ganggu. Kemudian Mhm. akan mempengaruhi juga kebahagiaan dalam hubungan. Atau jika diskusi tentang keuangan selalu berujung dengan pertengkaran, jadi nggak ada penyelesaian, muter aja di situ, maka penting untuk mencari bantuan psikolog atau konselor pernikahan. Oke. Itu Sebelum, tanda-tandanya. baik, Mas Faiz, sebelum ke psikolog atau konselor ini, lalu bagaimana tips untuk mencegah tentang masalah keuangan dalam sebuah hubungan, Mas Faiz? Oke, jadi eh, kita melompat yang ideal tadi ya. Inti kalau idealnya itu sebelum menikah masing-masing harus memahami dirinya sendiri dulu. Kita lompatin itu karena ini sudah masuk ke situasi pernikahan. Pastikan komunikasi yang terjadi dalam hubungan itu komunikasi yang terbuka dan transparan, terutama tentang masalah keuangan. Kemudian yang kedua, buat kesepakatan bersama. Nah, saya sampaikan di sini, kesepakatan antara hubungan yang satu dengan yang lain itu tidak harus sama. Yang penting kedua belah pihak dalam hubungan ini tidak ada yang merasa ditekan, tidak ada yang merasa dipaksa. Kesepakatan memang terjadi secara fair, nggak masalah mau kesepakatannya seperti apapun. Kemudian yang selanjutnya, pastikan berusaha untuk membuat anggaran bersama dan eh, sepakati tujuan keuangan yang akan diambil di depan. Kemudian yang selanjutnya, berusaha berbagi tanggung jawab finansial secara adil dan setara. Artinya bukannya kemudian dua-duanya harus menghasilkan pemasukan yang sama, bukan demikian. Tapi artinya kedua belah pihak ini mengambil tanggung jawab yang setara. Kalau yang bekerja misalkan hanya satu, tapi yang satu yang tidak bekerja memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keseimbangan kondisi finansial mereka. Kemudian yang setelah itu jujur tentang pengeluaran satu sama lain, kemudian jujur tentang hutang. Oke. Sometimes kita tahu dalam kehidupan itu dilakukan dan tidak apa-apa selama menjadi kesepakatan bersama dan memang ada rencana yang jelas untuk bisa menyelesaikan. Kemudian diskusikan perencanaan keuangan secara rutin. Rutin ya, jadi bukan hanya sekali di awal saja. Misalkan canangkan setiap sebulan sekali duduk bareng buat ngomongin. Karena kalau tidak, dengan luar biasanya dinamika kehidupan, bisa jadi nanti ada sesuatu yang ngagetin kalau nggak diomongin. Yang satu sibuk dengan kehidupannya, yang satunya juga tiba-tiba ada sesuatu yang harus berubah, belum tersampaikan, tiba-tiba nanti kaget. Nah, itu sebaiknya kita hindari. Kemudian yang selanjutnya, belajarlah untuk memahami dan menerima prioritas finansial masing-masing. Oke. Nah, ini kalau sudah sampai ke memahami dan menerima ini harus sampaikan bukan hal yang mudah, karena nanti ujung-ujungnya ke yang tadi saya sampaikan. Jika masing-masing belum bisa memahami dan menerima dirinya, akan sulit untuk bisa memahami dan menerima pasangannya. Tapi kira-kira cara untuk mencegahnya, tipsnya demikian, Dokter.
Baik, Mas Faiz, lalu bagaimana jika masalah keuangan ini ternyata bukan dari pasangannya, tetapi dari eksternalnya nih Mas Faiz? Itu bagaimana cara mengatasinya Mas Faiz? Oke, baik. Ini kembalinya ke keterbukaan dalam komunikasi serta kejujuran dalam komunikasi. Jika di awal pasangan ini sudah bersepakat, oke, apapun yang terjadi di depan, kita akan selalu berusaha terbuka, transparan, dan jujur saat berkomunikasi. Titik awal di mana pasangan ini akan selalu dalam kondisi siap untuk menghadapi apapun gangguan dari luar. Artinya, jika mereka terbiasa terbuka dalam hal komunikasi, mereka akan dengan ringan untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Karena gangguan dalam tanda petik dari luar ini kan bisa terjadi dari dua belah pihak ya Mbak Oki. Mhm. Artinya, bisa saja si A yang mengalami atau si B yang mengalami. Artinya, pada saat si A atau si B mengalami, bisa jadi yang satunya nggak ngerti. Mhm. Nah, pastikan dulu ini bisa dibicarakan bersama. Kemudian ingat, dalam tanda petik, musuh pasangan ini bukan mereka satu sama lain. Justru mereka harus uh, mempererat atau merapatkan barisan sebagai pasangan, fokus kepada komitmen, kesepakatan, kebutuhan serta kondisi hubungan mereka sebelum mengedepankan kebutuhan seseorang yang ada di luar hubungan mereka. Jika itu bisa dilakukan, insya Allah gangguan apapun tentang finansial dari luar akan bisa diselesaikan dengan baik. Baik, berarti di sini dalam financial red flag ini berarti komunikasi ini merupakan hal yang penting ya Mas Faiz dan juga keterbukaan masalah keuangan ya Mas Faiz ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Mas Faiz atas edukasinya pada hari ini. Semoga Tribuners jadi lebih mengerti dan juga menjauhi tentang masalah keuangan ya Mas Faiz ya. Amin, amin. Dengan senang hati Mbak Oki. Semoga bermanfaat ya. Baik, salam sehat Mas Faiz. Salam sehat kembali. Terima kasih. Tribuners, itu tadi perbincangan kita terkait tanda-tanda financial red flag. Kalau kamu relate, jangan lupa share video ini ke pasangan kamu ya. Dan jangan lupa saksikan informasi dan diskusi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tripodius Poker. Saya Okti Yarani dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa.